warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmayani Arisma. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia singkat yang wajib diketahui. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi, sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daf Akbar. Sejarah bahasa Indonesia yang wajib diketahui. 1. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedua, pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Nadia, jurusan Teknik Informasi. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana berkomunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afwan Syifa Hafijah, saya dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional, dan juga alat pemersatu bangsa, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan juga antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan juga alat pengembangan kebudayaan, dan juga ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Baiklah, sekian kiranya pemaparan dari kami. Terima kasih telah menonton.